Diberikan tema bulan ini adalah bagaimana kita membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudara, kenapa kita harus melatih melakukan kebiasaan baik? Dari awal pandemi sampai di tahun ini kita bersyukur kalau kita masih hidup, amin. Ya, karena kita mendengar banyak sekali berita-berita orang meninggal. Tadi saya juga buka dari Instagram, dapat berita tadi pagi ada kecelakaan truk nabrak beberapa mobil beruntun, 3 orang meninggal di tempat. Ya, bahkan berita-berita yang kita dengar ya, bagaimana tragis, dan bahkan yang beberapa hari lalu heboh kita dengar ya, artis dari Vanessa Angel dan suaminya meninggal bersama. Kalau ya saya tuh masih sempat membayangkan, karena baru berapa hari lalu tuh saya lihat Instagramnya, saya ngobrolin hidupnya dia dengan suami saya gitu loh. Dan betapa kagetnya, abis hari itu saya omongin dengan suami, ngomongin kisah hidupnya, dan dengar kabar besoknya tuh meninggal. Kita gak ada yang tahu ya, hidup manusia itu gak ada satupun yang tahu. Dan kalau kita lihat kok bisa ya, dia yang tadinya duduk di sebelah kanan, ya berhenti di rest area, dia pindah ke sebelah kiri. Ya, kalau mau dipikirkan cuma soal pindah tempat duduk. Tapi percayakah saudara bahwa tidak ada yang kebetulan? Itu cuma pindah loh. Ya, babysitternya suruh pindah sebelah kanan, dia pindah ke sebelah kiri. Dan ternyata ya mobilnya itu yang benar-benar menghantam di sebelah kiri. Menurut kronologis yang saya lihat, ya dia terlempar tuh, terpental dari sunroof atas keluar sampai 3 meter. Ya, kita hidup ini nggak ada yang tahu, nggak peduli mau kita sukses, mau kita sedang melarat, mau kita sakit, mau kita sehat. Bahkan saya itu banyak merenung, saudara, ada orang-orang yang hari-hari ini minta saya berdoa pengen mati karena mereka sakit. Yang baru berapa hari lalu ada orang konseling, anaknya dia 10 tahun kena kanker darah. Dia bilang, "Bu, doakan anak saya ini tiap malam ikut mesbah doa, 10 tahun dirawat di rumah sakit." Dia udah bilang, "Mama, kenapa Tuhan kasih saya penyakit ini, kena kanker darah?" Setiap hari badannya kesakitan, saudara. Dia bilang, "Mending saya mati aja, Ma, saya udah tidak sanggup menahan sakit ini." Itu yang udah minta mati, nggak mati. Ini yang sehat masih banyak mimpi, masih banyak harapan, masih banyak yang mau dilakukan. Tiba-tiba dia takdir berkata lain dan semua terjadi begitu saja. Nah, dengan semua yang sudah kita lihat itu, saya percayalah banyak hikmah. Harusnya kita ini semakin bijaksana ya menjadi manusia. Kita tidak bisa mengubah takdir Tuhan, tapi yang harus kita rubah sekarang hidup kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri di waktu yang Tuhan masih beri ini. Saya tidak berbicara soal kapan kita dipanggil Tuhan, karena gak ada satupun yang bisa mengubah itu takdir Tuhan. Tapi setidaknya waktu kita dipanggil, kenangan dan apa yang sudah kita bisa tinggalkan bagi orang yang sudahkah hidup kita ini berdampak. Nah, salah satu tema dari gereja ini bulan ini adalah membuang kebiasaan buruk, saudara, ya. Saya percaya setiap kita manusia itu pasti punya banyak kebiasaan buruk dalam hidup kita. Coba kita bikin daftar ya. Kalau saudara pulang atau sekarang ini, coba saudara merenung kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang masih kita miliki. Salah satu untuk mempersiapkan hidup menuju kepada kematian, hidup yang kekal, adalah bagaimana kita membuang kebiasaan buruk, saudara. Kalau ya tidak ada yang tidak bisa dirubah. Orang bilang kalau udah watak itu susah. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan tuh bisa merubah semua kebiasaan buruk kita. Tapi pertanyaannya, kita sadar gak? Gini saudara, kalau ada orang ke dokter, kenapa orang bisa ke dokter? Karena dia sadar dia sakit. Kalau orang gak merasa dia sakit, ya gak mungkin dia ke dokter. Atau dia sudah merasa sakit, tapi dia mengeraskan hati untuk tidak ke dokter. Nah, saat ini kalau kita merasa ada yang masih kurang dalam hidup kita, ya, mari kita mulai introspeksi diri. Perubahan hidup itu bisa terjadi diawali dari introspeksi diri. Nggak usah lihat orang lain.
Tapi kita lihat diri kita. Setiap firman itu biar buat kita, bukan buat orang lain. Ya, dan hari ini ya subtemanya adalah yang pertama, membuang kebiasaan buruk apa? Kemalasan. Kenapa kita harus membuang kebiasaan buruk kemalasan ini? Karena orang malas itu gak mungkin masuk surga. Saya ngomong dulu, bahaya kemalasan ini apa? Ya udah pasti orang malas itu dia malas untuk berubah. Dalam segala hal itu dia udah malas, saudara. Malas berdoa, malas baca Alkitab, ya, malaslah melakukan segala sesuatu. Salah satu ayat yang sangat menentukan orang malas itu, Yesus berkata itu di dalam Matius 25, Injil Matius 25 ayat yang ke-26. Yesus sedang berbicara tentang talenta yang dipercayakan kepada seseorang. Ya, saya percaya kita semua dipercayakan talenta, saudara, ya. Matius 25 ayat 26, di sana dikatakan begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, ya. Udah jahat, malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi ini berbicara tentang talenta yang dipercayakan Tuhan, ya. Dan tidak dikerjakan, dia diberi satu, dia kubur, saudara, talenta itu karena dia malas, dia nggak mau. Malah ketika tuannya datang ditanya mana talenta itu, dia bilang, aku tahu kamu tuh tuan yang jahat, yang mengambil dari mana di tempat kamu tidak menabur. Jadi ya lebih baik aku tanam aja daripada hilang. Ya, lalu tuannya berkata, kamu hamba yang malas, ya. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang dapat menjalankan uang supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, kata Tuhan, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara, setiap saudara dan saya dipercayakan sesuatu, sebuah potensi yang bisa saudara gali menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Enggak mungkin Tuhan menciptakan seseorang di dunia ini tanpa kelebihan. Pertanyaannya, kita mau atau tidak menggali itu? Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang malas dan akhirnya berpikir, wah saya ini nggak bisa apa-apa, memang saya nggak punya kelebihan, memang saya itu begini-begini aja, hidupku begini-begini aja. No. Ada begitu banyak orang ketika mereka mau rajin, ya. Kenapa ini orang, saudara, diambil semua yang ada padanya karena malas, nggak mau menjalankan talenta itu. Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita, ya. Tetapi kalau kita malas, maka kita tidak akan melihat apapun. Saudara, 24 jam dalam sehari, untuk apa kita pergunakan waktu kita? Ada begitu banyak orang menghabiskan. Tadi malam ada seorang ibu yang konseling sama saya, Bu, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Orangnya malas, dari pagi sampai malam main HP, Bu. Ya, tidak bekerja. Saya istri banting tulang mencari nafkah, dia gak kerja. Ya, firman Tuhan berkata orang gak kerja jangan makan. Ya, itu kata firman Tuhan. Akhirnya orang malas itu, saudara, karena dia malas, dia nggak mau bekerja, jadinya apa? Waktu lihat orang lain diberkati, iri hati. Kenapa? Karena dia merasa saya kok kayak begini, orang lain bisa maju. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Buka dalam 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, ya. Ini ketika Rasul Paulus menyuruh mereka untuk memberi makan orang-orang yang berkekurangan, janda-janda. Ya, tapi di sana dikatakan jangan kepada janda-janda muda yang nggak mau bekerja karena mereka masih bisa bekerja. Rasul Paulus bilang kasih makan janda-janda tua yang memang sudah nggak bisa bekerja. Lagi pula di sana dikatakan, baca sama-sama. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang orang itu kalau malas kerjaannya apa? Ya, nggak ada kerjaan, masuk keluar rumah orang.
Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi kerja, lagi masak, ada ibu-ibu tetangga main. Tiap hari dia main, ya, nggak ada kerjaan, suruh pulang aja, ngomong saya ini sibuk, saya banyak kerjaan, nggak ada waktu ngeladenin. Karena orang malas, nggak ada kerjaan, sukanya main masuk keluar rumah orang. Lalu apa dikatakan? Bukan cuma masuk keluar rumah orang, akhirnya mencampuri urusan orang karena nggak ada kerjaan. Bertobat. Kenapa orang sempat campuri urusan orang? Karena tidak mau bekerja. Jadi kerjaannya cuma menghakimi, nilai orang kanan kiri, menceritakan hal-hal yang nggak pantas. Ini terjadi. Saya melihat ini banyak terjadi, bukan hanya di kalangan jemaat pelayan Tuhan. Kerjaannya main HP, main game tiap hari. Tapi di gereja dia pelayanan. Kalau di rumah dia main game dari pagi sampai malam. Jadi apa saudara hidupmu? Ya, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita 24 jam, mari kita pakai dengan sungguh-sungguh hidup, ya. Bermakna, melakukan sesuatu supaya kalau kita mati satu saat nanti ada yang diingat dari hidup kita. Amin. Jangan sampai kita mati orangnya ngomong biarin aja mati, itu benalu kok, bikin repot orang, mending mati. Saudara, Alkitab berkata, ya orang itu kalau malas akhirnya sukanya ya ngurusi urusan orang. Nyampurin urusan orang. Siapa-siapa digosipin, siapa-siapa dihakimi. Karena dia gak punya waktu mengurusi dirinya. Waktunya itu habis buat menceritakan orang lain. Dia tidak pernah fokus dengan dirinya. Saya percaya. Ya, beberapa waktu yang lalu di sini kita sudah membahas ketika bangsa Israel itu dalam pembuangan. Tuhan bilang, kalau kamu sampai di kota itu jadi berkat. Pertama apa? Bangun rumah, buka kebun. Rajin, bertanam, jangan malas. Bagaimana hidup kita jadi berkat waktu kita rajin. Saudara, saya percaya semua yang kita lakukan dari hati dan itu kita tujukan untuk Tuhan, saudara akan mendapat upah. Walaupun bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Saya selalu menyaksikan ini. Dulu saya waktu di sekolah Alkitab, saudara, saya diangkat jadi kepala asrama. Ada murid, ada anak sekolah Alkitab yang tidak mau cuci kamar mandi. Lalu ada yang lapor ke saya, Bu, si ini dia gak mau lakukan jadwalnya cuci kamar mandi. Saya bilang, bawa sini alat pencuci kamar mandi, sikat, pembersih, kasih ke saya. Saya turun, saudara, saya cuci itu kamar mandi. Anaknya datang karena dikasih tahu sama dia, kamu gak cuci kamar mandi, Bu Debbie lagi cuci kamar mandi di bawah. Dia datang buru-buru, Bu jangan Bu, biar saya aja. Oh gak apa-apa. Saya bilang, saya enggak marah, tapi kamu rugi. Kenapa? Kamu kehilangan upah. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Dan nanti saya yang dapat upah. Pakailah setiap kesempatan itu untuk kamu tuh dapat upah dari Tuhan. Saudara, apapun yang engkau kerjakan di rumah, engkau rajin di rumah, itu Tuhan akan menghitung upah itu untuk engkau. Mungkin hari ini engkau belum dapat, tapi di kemudian hari upah kerajinan Alkitab itu gak pernah bohong. Amin. Apa yang Alkitab katakan itu selalu terjadi. Ketika saya bertobat, dulu saya belum bertobat, saya paling malas, jadi anak paling malas di rumah. Karena semua dikerjain pembantu. Tapi ketika saya bertobat, saya bilang, Tuhan saya mau berubah, saya mau jadi rajin. Walaupun ada pembantu di rumah, saya bangun saudara. Saya bangun pagi-pagi, saya kerja, saya bersihin kebun. Saya melakukan bukan untuk apa-apa. Untuk diri saya. Saya melatih diri saya. Kenapa? Alkitab berkata. Kenapa saya jadi rajin? Karena saya baca Alkitab. Kitab Amsal berkata, kekayaan itu ada di tangan orang rajin, tetapi kemiskinan itu temannya orang malas. Lalu saya bilang, Tuhan saya mau diberkati, saya mau rajin. Saya mulai melatih karakter saya. Siapa yang untung? Hari ini saya bisa ada di tempat ini seperti saat ini. Saya mau bilang, itu buah dari firman yang saya lakukan dari masa yang lalu. Tuhan perhitungkan. Waktu kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya diberkati. Kemarin waktu saya pelayanan di Amerika, yang ngundang saya itu saudara, dia sangat diberkati. Sekarang dia jadi orang yang sukses di Amerika. Dulu dia seorang pencuci toilet. Kerjaannya di Amerika itu bersihin toilet. Kenapa? Karena gak ada yang mau pekerjaan itu. Tapi dia bilang, siapa yang sangka dari toilet itulah dia bisa ketemu orang-orang penting. Dia disuruh bersihin toilet karyawan sampai ke toilet para atasan.
Siapa yang nyangka ketemu sama orang penting di toilet? Tapi ketika Tuhan punya rencana atas seseorang dan dia rajin mau bekerja, selalu ada jalan yang terbuka bagi orang yang rajin. Tapi orang malas gak mungkin dapat sesuatu. Hidupnya aja sudah jadi batu sandungan. Tidak ada takdir miskin, saudara. Miskin itu nasib. Dan nasib itu siapa yang buat? Manusia. Ya kalau kita gak mau bekerja, yang miskin. Saya tidak percaya. Saya sering bilang kepada suami saya, misalnya pun saya gak dipakai jadi hamba Tuhan. Misalnya. Saya bilang ke suami saya tidak akan mungkin meminta-minta. Kenapa? Karena banyak karunia dalam diri saya yang saya bisa pakai. Dan itu Tuhan ajaib. Dia menciptakan manusia dengan banyak kelebihan. Semakin engkau setia dengan satu karunia dalam hidupmu, Tuhan tambahkan karunia itu. Ya, 1 talenta kalau dikembangkan jadi 2 jadi 4 jadi 6 jadi 12, 5 jadi 10. Tapi kalau kita diam saja, ya kita nggak bisa apa-apa. Saya tidak pernah menyangka kalau begitu banyak hal Tuhan percayakan kepada saya. Tetapi itu semua bisa keluar waktu saya dekat dengan Tuhan. Saya membangun hubungan dengan Tuhan, saya menjadi pelaku firman, saya mulai belajar melakukan. Pertama kali bertobat, saya mendata semua karakter buruk saya. Saya mendata semua kebiasaan buruk saya catat. Tuhan saya ini malas, Tuhan saya ini pemarah, Tuhan saya ini suka begini. Saya catat, saudara. Lalu saya mulai gumuli satu persatu. Aku mau jadi rajin, saya centang dalam nama Yesus, saya mau jadi rajin. Apa yang harus saya lakukan untuk jadi rajin? Besok pagi saya bangun pagi. Mengapain? Saya sapu halaman, saya nyapu rumah, saya ngepel. Apa yang dijumpai oleh tanganmu, kata Alkitab, kerjakanlah itu. Soal berhasil atau tidak, itu urusan Tuhan. Bagian kita lakukan dulu. Karena Tuhan memberkati tangan orang rajin. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kalau kita malas? Jadi istri malas. Banyak ibu-ibu tuh yang kerjaannya main HP. Ya, dari pagi sampai malam mainan HP, saudara. Rumah tangga gak diurusi. Firman Tuhan berkata, ini ayat yang diberikan dari gereja, Amsal 12 ayat 24. Alkitab tidak pernah bohong, Alkitab tidak pernah salah. Amsal 12 ayat 24 berkata, baca 1, 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang itu kalau malas akhirnya kerjanya terpaksa. Ya, kita suruh orang misalnya di rumah, ya anak kita, Dek tolong nyapu rumah ya, dia gak lakukan. 2 kali kita suruh tolong nyapu rumahnya, dia gak lakukan. 3 kali tolong nyapu rumah ya, yang nyuruh bosen juga gak? Bosen. Akhirnya karena dia malas jadi terpaksa. Itu loh yang dimaksud orang malas itu kerja paksa. Tapi tangan orang rajin memegang kekuasaan. Saudara, ada yang tanya sama saya, Bu, itu orang gak kenal Yesus loh, tapi kok kaya? Karena Alkitab gak bisa bohong. Alkitab berkata tangan orang rajin pegang kekuasaan. Dia kenal Tuhan gak kenal Tuhan, kalau dia rajin pasti hidupnya diberkati. Nah masalahnya kita, apalagi kalau kita jadi anak Tuhan, omong kosong kita ngomong kita anak Tuhan, kalau kita malas. Ya, ada orang yang bilang gini, siapa itu Bu Debbie, hamba Tuhan baru, dari mana muncul tiba-tiba cuma top gara-gara di YouTube cari top. Saya bilang gini, saudara, ya, orang-orang yang berkata begitu mereka itu tidak menyaksikan dulu waktu saya ini digempur Tuhan. Tapi saya bersyukur, waktu saya dari mengenal Tuhan tahun 95, saya tidak dipromosi Tuhan. Saya dipendem terus, karakter saya yang buruk itu dimurnikan Tuhan dari 95. Dari 95, baru berapa tahun ini mungkin saya naik gara-gara YouTube. Nggak ada yang kenal Debbie Basit. Waktu saya naik orang semua ngomong, hamba Tuhan dari mana? Saya bersyukur dulu saya itu diproses berakar ke dalam. Nggak ada yang tahu. Dan memang ketika proses berakar ke dalam itu tidak ada yang bisa melihat kita, kan namanya juga berakar ke dalam. Lebih bagus kalau kita dibentuk begini daripada yang langsung tumbuh keluar. Ini toge dalam semalam tumbuh tunas. Tapi pohon kurma itu kalau ditanam di padang gurun, saudara, dia bertahun-tahun akar dulu ke bawah mencari
air, karena di padang gurun gak ada air. Nanti sudah temukan air di tanah yang paling dalam, baru dia mulai muncul tunas. Karena itu para musafir setiap kali mereka berjalan di padang pasir lalu mereka merasa haus, mereka mencari sisa-sisa dari pohon korma yang sudah mati. Mereka cari itu, kenapa? Karena selalu di bawah pohon korma itu pasti ada sumber air. Walaupun sudah mati tetap bisa menjadi berkat. Apa yang akan kita tinggalkan buat anak cucu kita? Hai anak muda, apa yang engkau bisa berikan kepada orang tuamu? Ya, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jangan melihat saya yang sekarang, tapi lihat dulu bagaimana Tuhan memproses. Saya bersyukur semua saya dibersihkan dulu, dibersihkan semua, dimurnikan. Setelah dimurnikan baru bisa tumbuh ke atas. Tiba-tiba orang lihat kok buahnya seperti itu. Itulah kekristenan yang benar. Kita harus diproses dulu ke dalam, baru kita bisa berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, minta sama Tuhan untuk membentuk hidup kita. Kita lihat lagi Amsal 19 ayat 15, saudara. Amsal 19 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, ya, Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan apa? Ayo yang suka tidur berapa banyak? Ya, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi lapar itu bukan takdir yang Tuhan tentukan bagi kita. Tapi seringkali karena orang itu nggak mau jadi rajin. Apapun yang kita lakukan sebenarnya Tuhan akan memberkati. Tetapi Alkitab berkata kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Enak tidur terus saudara ya. Pagi malam tidur, siang tidur, sore tidur. Karena malas, jadi tidur terus ya. Lalu ayat ini berkata saudara, ya makanya kadang-kadang ya banyak orang itu datang, ya Bu kenapa ya saya begini, kenapa saya ya begitu ya Bu. Sebenarnya tuh saya mau bilang bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menentukan nasib kita itu lapar saudara. Tapi karena memang orang gak mau kerja akhirnya malas ya. Ayat Amsal 31 ayat 27 ini buat para wanita ya. Saudara bisa baca di rumah nanti ya, apa konteksnya ini buat para wanita. Ya, Amsal 31 ayat 27 firman Tuhan berkata, istri yang takut Tuhan itu saudara, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Hai istri-istri, mari kita menjadi istri yang rajin ya. Rajin bekerja. Kalau kita ini rajin saudara, makanya banyak orang itu ngomong ya iyalah, ya gampang lah kalau mau cari terkenal di YouTube. Saya tuh ketawa saudara ya. Semua orang pasti pengen punya channel YouTube dengan ratusan ribu subscriber. Saya mau tanya, saudara mau gak? Mau banget kan? Tetapi apakah mudah? Makanya saya bilang kalau ada orang yang berbicara seperti itu, saudara masih tidur, saya dengan suami udah bangun. Saudara sudah tidur, kami belum tidur, masih syuting. Jadi kami lakukan yang terbaik, apa yang kami bisa. Sampai kadang saya sakit pun gak boleh alpa. Saya harus komitmen, saya harus rajin. Kadang saya capek, saya bilang suami saya pengen tidur nih. Saya ini tanggung jawab, melakukan tanggung jawab. Soal kita akhirnya bisa sampai ratusan ribu subscriber, bisa diberkati seperti ini, itu urusan Tuhan. Bagian kita rajin dulu. Ya, makanya banyak orang di tengah jalan, ya Bu saya udah bikin channel nih Bu, kok gak bisa naik-naik ya. Gimana ya Bu biar bisa nambah subscriber? Saya bilang terus aja dulu, rutin, tekun, rutin. Saya ketemu satu orang gembala sidang aja gereja besar, dia bilang gini, Bu saya tuh angkat jempol loh Ibu, sehari 2 kali khotbah. Pagi, malam, pagi, malam, belum Zoom. Saudara saya hari ini 5 kali, setiap hari Minggu tuh 5 kali saya berkhotbah.
Kalau sampai suara saya ini masih ada, itu anugerah. Kenapa saya melakukannya? Karena ini panggilan saya. Saya harus rajin melakukannya. Nggak boleh ada alasan. Ngantuk sering, capek iya. Tapi karena saya berkata, Tuhan, ini pekerjaan yang sudah Engkau percayakan kepada saya sebagai pemberita firman. Engkau memberikan saya banyak talenta dan harus aku mengembangkan itu. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang, dia sedang bekerja melakukan apa yang tuannya mau. Tapi celakalah hamba yang ketika tuan rumahnya pulang, lagi tidur ngorok dan semua pintu terbuka, rumah gak dibersihin, didapati tuannya tidak bekerja. Kita semua terpanggil untuk bekerja. Tidak semua menjadi pengkhotbah seperti saya. Tapi lakukan bagianmu sebagai istri dalam rumah tangga. Jadilah istri yang rajin, saudara. Ya, jadilah suami yang rajin. Ayo menjadi berkat supaya kita menjadi panutan bagi anak-anak dan istri kita. Terakhir firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-18. Pengkhotbah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, kenapa rumah kita bocor? Kenapa atap kita roboh? Ya karena malas kita ini mengoreksi rumah, ya, tidak rajin melihat ini bocornya di mana, segera diperbaiki. Kita tunda-tunda, kalaupun kita nggak bisa ya panggil tukang, saudara, ya salah sendiri. Ya, kalau firman Tuhan berkata ya, ayo runtuhlah atap, ini juga berbicara tentang kenapa ada perusahaan bisa runtuh. Ya mungkin karena dulu bosnya ini dapat, makanya seringkali kita dengar ya itu dapat perusahaan dari warisan bapaknya. Tapi sekarang sejak dipegang anaknya jadi bobrok. Kenapa? Karena bapaknya rajin, anaknya males. Akhirnya Tuhan mengambil berkat itu. Karena anaknya malas ya tidak bisa diberkati. Karena Tuhan berkata kekayaan berkat itu ada di tangan orang yang rajin. Orang malas nggak bisa, maka dialah yang merobohkan atap perusahaannya sendiri. Orang malas tidak akan diberkati. Orang malas nggak akan masuk surga. Kenapa? Malas doa, malas baca Alkitab, malas berubah, malas menjadi pelaku firman. Karena itu hari ini kita mau bilang, Tuhan, aku mau usir semua roh kemalasan dari hidupku. Aku mau jadi orang yang rajin. Ayo saudara, selama masih ada waktu kita mau berubah. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Tapi selama Tuhan beri kesempatan, ayo kita jadi berkat. Amin.